Jadi malam hari ini sudah lahir, ya sudah keluar air ketubannya. Nah, nanti kita eksplorasi bersama-sama. Kemarin di Padang Bulan saya didatangi oleh Prabu Brawijaya kelima. Supaya dia tidak ngerepoti saya suruh maju ke depan dan saya suruh bercerita bagaimana kok Anda datang lagi ke sini gitu. Tak pikir gede besar kok Anda kok kurus, saya bilang gitu. Ternyata bukan Brawijaya kelima, melainkan Raden Wijaya, jadi dia Brawijaya ke-1. Nah, saking cintanya kita semua kepada seluruh bangsa-bangsa yang melahirkan kita itu, maka ternyata jumlah orang-orang yang mencintai dan mencari solusi atas masalah-masalahnya sangat banyak. Bukan hanya negara baru, bukan hanya satuan atau formula baru, tapi peradaban baru sudah lahir, karena semua yang dikatakan tadi sudah membuktikan bahwa apa yang selama ini kita anggap baku dan denotatif ternyata semuanya batal. Kita sudah, kata negara sudah batal, ya, rumah tangga sama keluarga tidak ngerti bedanya. Kelihatannya bernama presiden tapi fungsinya bukan presiden, tempatnya bukan tempat presiden. Jadi semua batal. Apalagi orang sekarang tidak mengerti batal dan tidak bedanya apa. Itu teman-teman sekalian. Jadi saya kira ini harus kita eksplorasi. Batal dan tidak nggak ngerti itu maksudnya gini. Kalau Anda ngomong hukum dengan pasal-pasal, pencopet sama koruptor pasti berbeda hukumannya. Tapi kalau Anda ngomong konstitusi, itu dia lebih tinggi, dia lebih mendasar, lebih mengakar, bahkan nanti sampai ke tingkat filosofi dan nurani. Itu sudah tidak memerlukan perbedaan antara pencopet dengan koruptor. Jadi ibaratnya sholat. Sholat itu imamnya kecerit, cowok gitu. Upamane ya. Upamane. Itu kira-kira sholatnya batal semua enggak? Batal. Kecerit tuh sampai nang sarungnya gini. Upamanya ya. Tapi di masjid sebelah enggak sampai kecerit, cuman kentut sedikit sekali. Ya gitu dong, enggak ada yang dengar. Dia sendiri enggak dengar, apalagi makmumnya, tapi malaikat dengar. Batal enggak? Batal. Kan gitu. Jadi dalam nurani, dalam prinsip keadilan tidak ada bedanya kamu ngutil tak ngerampok. Itu prinsip dasar dari moral, itu yang dari Ronggo Warsito. Saya pernah ngutil, bukan ngutil, saya itu pernah ada barang di toko, saya sama Sabran ketika dia masih 4 tahun atau 5 tahun, saya ambil barang sing wis gak ganggu, terus kotak opong lo tak jupuk, tak lus-lus ngene iki sambil jalan ngeliat-liat barang yang akan dibeli oleh anak saya, si Noe. Terus Noe bilang, ya nggak boleh itu. Dia manggil saya papa. Papa gedang. Nggak boleh loh, yaudah kan sudah nggak ada gunanya, lo nggak bisa, dia bilang. Sama aja, mau ngambil tokonya apa ngambil barang kecil sama aja nilainya, kata Sabran begitu. Nah, Mahkamah Konstitusi itu harus bersikap seperti itu. Nah, kalau enggak, jangan bilang Mahkamah Konstitusi. Kalau Mahkamah Konstitusi itu biar jembret, keceret, atau kentut, gitu dong. Itu sama. Jadi kalau ada suara tidak sah satu saja berarti batal seluruhnya. Itu loh tempat. Jadi kalau ada Prabowo 0 sebuah daerah batal. Kalau ada Prabowo 0 dan ada Jokowi 0 juga lebih batal lagi. Sekarang enggak, karena ada Prabowo 0, Jokowi juga 0 ada, lupa 0 kok. Malah jadi malah gitu. Ya gitu ya. Tapi enggak apa-apa. Wong semuanya sudah salah ya Mas ya. Semua sudah salah. Jadi ini semua sudah batal. Jadi Nusantara ini kita minta maaf ini untuk memancing. Kalau tidak ada judul ini, teman kita dari Bandung tadi pasti tidak akan menggunakan aspirasinya. Ini memancing. Seberapa ini sengaja atau tidak sengaja ini memancing seberapa benci orang lain kepada orang Jawa. Dan ternyata lumayan. Terus seberapa benci, seberapa cinta orang kepada bangsa kita yang bermacam-macam ini, sampai bahasanya pun dia tidak terima. Kok United Nation itu apa? Nah kan gitu tadi kan, lumayan kan. Jadi
Jadi sukses ini KC ini memancing fakta-fakta dari isi hati semua jamaah. Gitu. United Nation itu tidak disebut persatuan bangsa-bangsa karena United Nation itu untuk memudahkan idiom bahwa selama ini yang disebut kalau Amerika United States of, tapi kalau PBB kan United Nation, persatuan bangsa-bangsa lagi. Ini ada semacam pendapat bahwa Indonesia itu bukan sebuah bangsa tapi kumpulan dari bangsa-bangsa, kira-kira gitu. Dari Nganjuk ya, sobat Mas Wardi. Syu'uban wa qabaila itu tidak berarti suku-suku dan kabilah-kabilah. Itu kan terjemahan tepat. Tepat itu juga sudah batal, singin lemen. Jadi itu sebenarnya satuan. Jadi Allah itu menciptakan satuan-satuan. Itu bisa parpol, bisa jenis orang. Iki podo, iki arek nangisan dadi siji. Arek gak isinan dadi siji. Itu kan syu'ub juga itu, syu'uban juga. Jadi itu ya antropologi bisa, sosiologi bisa, psikologi bisa, macam-macam. Jadi itu tidak terbatas. Jadi itu bukan suku-suku, karena kata suku itu juga relatif. Dia hanya sebuah kelahiran dari ilmu dan kebudayaan. Dia tidak baku sebenarnya secara kemanusiaan. Itu istilah yang sama dengan oh ini kertas gitu, sama-sama kita sepakati. Nah upama biyen oh iki asbak ya kene nyebut asbak. Jadi itu sebuah kesepakatan aja. Jadi teman-teman sekalian, saya kira teman-teman akan merespon ini nanti secara khusyuk. Dan ini sudah lahir. Saya kira kok lebih serius ini 10 kali lipat dibanding Sumpah Pemuda. Betul enggak? Jadi apa yang Anda kemukakan itu 90% yang saya dengar benar semua. Cuman saya ingatkan satu hal. Siapa yang kuliah hukum di sini? Tolong dari jamaah, jangan dari depan. Hendra sini, Hendra. Saya ingatkan supaya kita ngerti posisinya, supaya saya tidak disuruh untuk bikin penandatanganan pergantian nama negara terus ke MPR. Tolong mikrofonnya. Tolong Hendra jelaskan kewajiban dan hak itu gimana prinsip dasarnya. Terima kasih Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya kewajiban dan hak adalah hak itu merupakan bawaan yang dibawa oleh masing-masing pihak orang, seperti itu. Lalu kemudian kewajiban merupakan tanggung jawab orang terhadap pelaksanaan haknya. Gini aja, saya agak ingin lebih masuk, lebih ketawa. Pada posisi apa seseorang punya hak? Orang memiliki hak ketika saya ingin ilmu yang afal ya. Afal itu artinya yang Anda alami sehari-hari. Misalnya begini, Anda sama istri istri Anda sama istri Anda tidur terus hamil ya, tapi kan Anda bukan yang bikin hamil gitu ya. Kemudian janin nempel alat gitu, nempel, kemudian membesar, bayi lahir. Nah maka karena Anda ikut bekerja dalam proses terjadinya bayi, berarti Anda punya hak atas bayi itu. Persentase hak Anda atas bayi itu adalah tergantung kepada tingkat kerjaan Anda seberapa. Jadi sahammu sak piro. Kono nginang-ngene tok njaluk hak gede. Nah, siapakah yang menyemaikan padi? Siapakah yang memuaikan janin menjadi bayi? Ibunya kah, bapaknya kah? Oke. Kalau Anda hitung haknya Allah atas bayi yang lahir dengan dibanding haknya ibu dan bapaknya, berapa persen kali berapa persen? Itu maksud saya, Andra. Loh, kita akan aku mengenal. Kira-kira 10-90, 80-20, kira-kira. Atau 5-95, atau 1-99. Tapi jelas ngerti maksudnya hak. Oke. Nah si anak, karena dia
produk dari pekerjaan pihak lain, yaitu Tuhan, malaikat, bapak, ibu, dan seterusnya, maka dia punya kewajiban atas orang yang berjasa atas bayi itu, betul enggak? Nah, sama dengan Tuhan berhak nyuruh Anda sholat karena dia yang bikin Anda. Dia yang bikin tanganmu disuruh gini, ya dia berhak. Ibarat Anda harus bayar pajak ke dia. Jadi haknya seseorang adalah kewajiban orang yang lain. Jadi keterkaitan saham sebenarnya. Nah, sampai sini ada respon nggak? Anda sebagai pengacara, benar nggak itu tadi? Kalau dalam perusahaan, siapa yang berhak bikin policy? Yang berhak bikin policy adalah manajemen, dalam hal ini diwakili oleh BOD. Dalam Oleh? perusahaan BOD, Apa itu? direktur, board of director. Board of Director. Loh, kalau ownernya? Ownernya menyerahkan kuasanya kepada Tapi pada hakikatnya yang punya hak yang punya hak, yang owner. pemilik. Nah, bahwa dia mendelegasikan haknya kepada sebuah kelompok, itu lain masalah. Sama dengan Allah punya hak penuh, tapi dia mengkhalifahkan haknya kepada manusia. Ya, ini prinsip hak dan kewajiban. Oke ya, ini nggak perlu lebih panjang lagi, jelas ya. Sekarang saya tanya, saya punya kewajiban apa sama Anda? Mencerahkan. Atas dasar apa saya wajib mencerahkan Anda? Kon karena kayak aku mangan, kon kamelok ngelahirno aku, Anda nggak punya saham apa-apa atas hidup saya, kenapa saya punya kewajiban kepada Anda? Karena saya yang diberi atas bukti yang mana bahwa saya yang diberi hidayah terus lainnya tidak. Lu keyakinan tidak bisa melahirkan hak dan kewajiban, hanya harus fakta. Sekarang saya tanya lagi, kewajiban saya kepada Anda apa? Upomaku di omah turu katila apa? Saya nggak punya hak, saya nggak punya kewajiban apa-apa. Anda juga nggak punya hak atas kepada saya. Saya pun tidak punya hak atas Anda, dan Anda juga tidak punya hak atas saya, kan gitu posisi kita, jelas. Jadi kalau kita sekarang bertemu dan bekerja bersama-sama, merumuskan banyak hal, mencita-citakan masa depan, apa yang terjadi sebenarnya? Itu hak kewajiban ataukah itu sodakoh? Anda bersodakoh dengan datang, saya bersodakoh dengan datang. Anda bersodakoh mendengarkan, saya bersodakoh berbicara. Sebaliknya saya juga bersodakoh mendengarkan, Anda bersodakoh berbicara. Tapi ingat ya, ini sodakoh. Jadi saya sama Anda tidak punya kewajiban apa-apa. Anda sama saya tidak punya kewajiban apa-apa. Bahkan kalau Anda melihat kumpulan seperti ini, kan saya tanya sekarang, kalau kita cari aja sifat-sifat dasar, apakah di KC ada pendidikan politik? Tidak ada. Ada enggak? Sangat merupakan pendidikan politik setahu saya. Wong kita ngomong demokrasi, ngomong segala macam, betul enggak? Ya, siapa yang sebenarnya di negara ini berkewajiban untuk melaksanakan pendidikan politik? Partai politik, Depdagri, dan seterusnya. Apakah yang berkewajiban menjalankan kewajibannya? Tidak. Sementara yang tidak berkewajiban menjalankan kewajiban orang lain itu, berarti sodakohnya kuadrat. Jelas ya? Apakah ini pengajian agama? Sangat pengajian. Apakah ulama-ulama membuat pengajian kepada orang yang memang butuh pengajian? Ataukah mereka pengajian hanya kepada orang yang sudah ngerti Quran, sudah pakai peci? Kan mereka pengajiannya gitu. Menyuruh sholat orang yang sudah sholat tiap hari, betul enggak? Menyuruh haji orang yang sudah haji. Sama dengan Golkar atau P3 atau Demokrat, kampanye di depan orang Demokrat, di depan orang Golkar, di depan bodoh. Lalu apa kan kampanye nang anggotamu dulu? Mengurus anggotamu. Mestinya Demokrat kampanye di depan anggota PKB dan partai-partai, betul enggak? Itu namanya kampanye. Kalau kamu kampanye di depan orang yang sudah menjadi bagian dari kamu, itu jenisnya ngerocok. Maju mundur kuna aku lupa. Sabun laris. Sing guyu sing bendina iki. Sing gak guyu sedina ping 3.
Jelas ya? Oke. Jadi apa lagi mas? KC ini seluruh MAIA di seluruh Indonesia. Pendidikan politik iya, pendidikan agama iya, spiritualitas iya, budaya iya, kesenian iya, teknologi iya, hukum iya, semuanya, seluruh universitas ada di sini. Apakah Forum KC punya kewajiban kepada Anda dan bangsa Indonesia untuk melakukan itu? Tidak, tapi mereka melakukannya lebih intensif dibanding yang dibayar-bayar. Anda kuliah di UI bayar semester 1 jam, dikasih kuliah 1 jam 2 jam. Kamu kesini tidak membayar, dikasih kuliah intensif 2-3 kali kuliah cukup untuk senyum-senyum di kantor masing-masing. Betul nggak? Udah punya kesaktian, nggak bisa dihapusi orang, dan hatinya tenang, dewasa, tahu ambil jarak, tahu mulur mungkret, memahami apa-apa komprehensif, kan begitu. Anda menjadi tangguh hatinya, tangguh mentalnya, pikirannya kaya, kan begitu. Tanpa bayar. Jadi apa namanya itu? Sodako. Oke. Jadi di sini terjadi 3 lapis sodako. 4 sih sebenarnya. Saya sodako sama teman-teman yang menyelenggarakan KC. Teman-teman yang menyelenggarakan KC sodako kepada Anda. Gitu? Nah, Anda sodako kepada siapa? Saya tanya sekarang. Apakah KC punya kewajiban atas yang sekarang disebut Indonesia itu? Kan nggak ada kewajiban apa-apa. Sebenarnya yang harus berterima kasih siapa? KC, MAIA kepada Indonesia, ataukah Indonesia harus bayar pajak kepada kita? Imam Abad, Jawa, dan Sunda sama sekali belum beres. Masih ada dendam yang sangat mendalam. Berarti ya, ini sebelum kita, Anda harus mengumpulkan lebih banyak lagi. Itu harus kita, itu fakta kita, dan itu bukan kita benci, bukan kita kritik, saya nggak akan kritik siapa-siapa. Yuk kalau gitu mau bagaimana sekarang? Yuk kita berunding. Karena peradaban yang sudah air kawahnya sudah menetes dan sudah melimpah ini harus kita putuskan formulasinya pelan-pelan. Dan malam hari ini jelas sekali formulasi masa depan itu ada di KC dan MAIA. Anda sudah mikirin semuanya. Wes ono pelangi barang itu mang, wes ono gambar-gambar banyak. Dan memang harus dari daerah Nganjuk karena hutan-hutan angker itu ada di sebelah selatan. Jadi kuliah ya reki gitu, jangan itu ngedul titik. Kuliah itu dia melihat perpustakaan digital di dalam hutan. Jadi nek semut bualas ngene sore wit set terus melek ketok sret. Digital. Sehingga saya sendiri pengen menanyakan banyak karena kita sudah membicarakan itu cukup lama, tapi dia meresmikannya dan memformulasikan secara lebih jelas. Tepuk tangan untuk dia. Kita ini nggak ngerti bedanya negara sama pemerintah, nggak ngerti presiden fungsinya perdana menteri tapi presiden, lembaga negara beda nih, pegawainya juga pegawai negeri. Kata negeri itu bukan bahasa konstitusi, bukan bahasa birokrasi. Negeri itu bahasa kesenian dan bahasa kebudayaan. Padamu. Kalau kamu bilang negeri sama dengan negara, coba rubah lagunya. Padamu negara. Nggak bisa, negeri sama negara berbeda. Dia yang satu itu nuansa, yang satu itu benda pada. Maka pegawai negeri itu tidak akan pernah beres karena mereka itu hanya nuansa. Seharusnya mereka pegawai negara, sehingga mereka tidak terikat kepada pemerintah. Kalau pegawai negara ada di kantor kabupaten, dia bukan bawahan bupati. Kan begitu mestinya ya mas? Bukan bawahan bupati. Nah ini negara memang aneh, itulah aneh. Yang kerja sudah 30 tahun di kantor itu menumpuk karir setengah mati, nanti tiba-tiba ada outsourcing.
5 tahun ngatur yang sudah kerja berpuluh-puluh tahun. Coba kok gelem arek-arek ini. Loh, kamu yang sudah ngerti segala sesuatu puluhan tahun di sini, datang orang baru yang nggak ngerti apa-apa, yang tenaga kontrakan. Itu pun setelah kamu taati 4 tahun ternyata kena KPK. Jadi ini memang tidak masuk akal. Jadi ini Anda bersedekah luar biasa, cuman ini sedekah. Sedekah itu tidak boleh dipaksakan. Jadi saya tidak akan ke MPR. Kalau Anda tidak percaya kepada mereka, kok Anda membangun sesuatu berdasarkan legitimasi mereka. Mau demo ke siapa kita? Yang kita demo adalah orang yang memang bisa kita percaya untuk merubah. Sopo sih kok demo? Tidak ada. Wong mereka semua tidak ingin ada perubahan kok. Yang ingin perubahan Anda kok. Ya demo nang awakmu dhewe. Jadi ini sedekah, kalau mau dipakai monggo, nggak dipakai mati yo. Begitu, nggak ada masalah. Saya juga tidak punya possessiveness apa-apa, teman sekalian mau kalau Indonesia pasti tidak. Dan sejak pemilihan presiden saya sudah tidak pernah menyebut kata itu di dalam tulisan saya. Jadi kalau saya ditanya, orang Indonesia, saya penduduk tempat yang sekarang disebut Indonesia. Tapi kalau negara Indonesia saya tidak ngakuin. Kok makar? Lu gak makar, gue gak ngakoni kok. Lu urusan hati saya dan pikiran saya kok. Lu ada soto kata kamu enak, kata saya enggak enak, saya karepku. Saya kan tidak melanggar apa-apa. Wong itu pikiran saya kok. Dan saya juga tidak melakukan kriminalitas, tidak melakukan apa-apa kok. Saya jadi penduduk yang sangat taat, sangat baik. Kalau ditilang polisi tak sentak, mulai. Pilpres ngerepoti, polisi ini ngerepoti, mikir. Gue. Jadi teman-teman sekalian, saya senang sekali ini. Ya ini fakta kita. Tapi harap ingat, kalau kemarin di Bang Wetan, Pak Dr. Ananto mengatakan hidup itu kan ada input, jadi kalau sistem sosial kan ada input, sistem, output yang gitu. Nanti ada outcome juga. Nah, manusia itu hanya punya hak dan kemampuan di wilayah input dan proses sistem. Tapi nanti outputnya dan outcome-nya itu betul-betul di luar kekuasaan manusia. Makanya seorang ibu selalu harap-harap cemas kalau anaknya mau lahir di sini papat kalimo. Karena dia tidak punya kemampuan untuk menentukan jari-jarinya 5. Dia bisanya iya mas terus mulut gak bisa. Kok wes mas, aku juga alhamdulillah sampai nusa Allah dolin ini apa itu. Jadi nanti suami-suami kalau sampai rumah bilang sama istri, dek tak pala dolin dulu dek. Lumayan dapat diem banyak ini. Jadi saya tidak percaya bahwa forum ini yang dahsyat ini, yang Allah memberi hidayah, yang softwarenya berpendar-pendar dari langit ini tidak beranak masa depan yang bercahaya bagi seluruh republik yang namanya belum ada ini. Itu ya. Wong Sumpah Pemuda cuma ketemu begitu aja melahirkan kok. Apalagi ini ngomong sono drape bisa. Nanti tak kirim ke atas. Nanti. Iya Pak, satu sampai. Arek di sini gawe laringan juri sip berapa Pak? Tapi awas ono gue arek gue. Nggih gue awasi. Tenang ngono nganjuk kok. Tuku. Itu sekalian ya. Jadi insya Allah saya kok senang sekali, bukan soal Anda sudah bersepakat, enggak harus bersepakat sekarang, tapi sudah murni. Karena gini, di Indonesia tidak mungkin lahir pemimpin karena tanahnya tidak bisa lahir bersemai pemimpin beneran. Kebenaran tentang negara, tentang pemerintah, tentang bahasa itu tidak bisa bersemai di DPR, tidak bisa di kantor pemerintahan, tidak bisa di pasar, tidak bisa di masjid, apalagi tidak bisa, di gereja pun enggak. Tapi di sini bersemai, di sini bisa lahir pemimpin sejati karena di sini tidak bisa bohong.
Di sini tidak bisa berniat jahat, betul nggak? Loh, ngapain Anda jauh-jauh datang dari Depok, dari Kerawang, dari mana ke sini duduk sampai jam 3 itu? Kalau bukan orang suci siapa lagi? Betul nggak? Kalau tidak benar-benar hatinya itu oleh Allah memang dihimpun untuk menjadi infrastruktur dari masa depan seluruh yang sekarang disebut Indonesia atau diusulkan Nusantara dan tidak disetujui itu. Tapi kan Anda orang-orang yang memang dibimbing. Jadi saya tanya sama Anda untuk sementara sebelum kita berdiri bersama. Ini seluruhnya ini kita butuh soft research atau hard research atau total research. Nah, soft research kan nanti sama aja, aplikasinya sama, OS-nya sama, kan gitu kalau soft research. Hard research pun masih sama. Ternyata kan hard disk harus banyak yang damage gitu ya. Jadi ternyata mah harus total research gitu. Total research. Nah, total research tolong nanti Anda rumuskan. Berarti diganti KB gitu. Operating sistemnya diganti, Intel diganti Oppo gitu. Usia karu-karuan gitu. Nah, tapi itu juga enggak apa-apa. Di sini apa Anda makar dengan ngomong ini? Enggak apa-apa. Mudah-mudahan semua pemimpin di atas mendengar omongan Anda di sini. Kalau macam-macam aku bisa ngadepi. Enggak masalah. Enggak masalah, ini bagus, ini suci. Suci, ini suci karena Anda sungguhan ngomong ini. Nah, teman sekalian, maka mari kita berdiskusi sampai jam 3 nanti dengan teman-teman kita ini. Kelompok-kelompok muda ya kritikin kalian nggak masalah. Nggak masalah. Karena untuk mendapatkan emas, Anda harus kerasan sama kerikilnya dulu. Nggak bisa Anda cari emas ke tambang terus ambil emas, itu nggak bisa. Ya kudu, wah kudu oleh kerikile, harus ketemu bongkahan tanah. Itu semua proses untuk mendapatkan emas. Jadi banyak organisasi-organisasi yang sifatnya kerikil dan bongkahan tanah. Tapi kalau Anda bersabar sama mereka akan muncul emas dari mereka. Gitu loh. Yang Anda kritik tadi kan, wah biyen zaman jadi tokoh mahasiswa gini, saiki akhirnya ya penindas. Loh itu asing penindas. Yang tidak penindas banyak dan mereka tidak ikut kekuasaan. Jangan lupa itu. Ada yang bertani, ada yang dulu menjadi penulis sangat bagus, sangat populer di salah satu majalah utama di Indonesia selama puluhan tahun. Akhirnya karena putus asa sama seluruh keadaan, akhirnya dia kuliner maknyus dah. Terus gimana taek ini maknyus saya sebenarnya. Anda jangan lupa dia bukan orang makanan. Orang itu dulu kolumnis nomor 1 Tempo zaman tahun 70-an 80-an dan dia pinter, dia ngerti macam-macam, tapi didelok anjene brongkalan kabeh. Ya wis kayak badokan ae sampeyan gitu. Tolong dipelajari itu. Jadi jangan dipikir beliau itu nggak ngerti apa-apa, ngertinya makanan. Gitu loh. Jadi itu banyak orang yang tidak Anda ketahui dan tidak mungkin pemimpin sejati masuk televisi yang benar aja. Tidak mungkin kebenaran seperti ini terus diwawancarai oleh Najwa. Ini nggak mungkin. Nggak mungkin lah. Meskipun setelah saya ngomong gini terus mereka ingin membantah dengan mengundang dia juga bisa. Supaya ternyata Cak Nun salah kok, buktinya Najwa gitu kan. Tapi kalau normal ya nggak mungkin. Opo Kick Andy terus memanggil ini, gimana lo nggak Warsito wajahnya? Jadi kebenaran tidak laku di tanah yang luas mainstream ini, tidak laku kebenaran, kebaikan, kesucian, keindahan tidak laku, tidak ada yang indah, semua diindah-indahkan tapi tidak ada yang indah. Nah, pemalsuan yang terjadi, pemalsuan itu bahasa modernnya pencitraan. Tapi pemalsuan toh, dari A menjadi A plus, sudah jadi B, sudah jadi C, kan gitu. Nah di sini tidak ada pencitraan. Pencitraan opo nih, nanti, woi gini yang mek pironya, woi gini. Tidak ada pencitraan sama sekali. Di Padang Bulan di Jombang lebih parah lagi. Udah ada apa-apanya, pengajian orang lumpuk menutup. Tidak ada hiasan sedikit pun.
Dan kita ke sini tidak berhias-hias, kita di sini justru kita membuka jiwa kita selebar-lebarnya, setulus-tulusnya. Dan saya tidak yakin, saya tidak percaya kalau ketulusan dan kesucian Anda itu tidak dilahirkan oleh Tuhan menjadi kejayaan masa depan bangsamu. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu teman-teman sekalian, sekarang kita kembali ke dalam diri Anda, ke dalam diri kita masing-masing. Jadi seluruh perolehan Anda di alam peristiwa, diskusi segala macam itu kemudian tetap harus Anda sublimasikan, harus Anda endapkan supaya nanti dia otentik menjadi milik Anda ketika sudah menemukan kebenaran dari seluruh yang dibicarakan. Pertama-tama begini, saya berdoa, tetapi doa itu sebenarnya keyakinan saya bahwa tidak mungkin Tuhan itu menciptakan jodoh-jodoh. Tidak ada yang tidak berjodoh. Kalau Anda berbuat baik, jodohnya Anda dapat berkah. Kalau Anda zalim, jodohnya Anda kena azab. Jadi kalau jangan gampang melakukan keburukan karena nanti Anda akan ketemu jodohnya. Anda juga jangan sombong, jangan merasa menang, jangan merasa sudah beres, karena setiap yang Anda alami setiap hari nanti akan ketemu jodohnya. Ada yang jodohnya ketemu seminggu, ada yang sebulan, ada setahun. Jadi mari kita detail terhadap setiap yang kita lakukan ini, karena dia akan berjodoh. Sekedar Anda ngasih tambahan tukang parkir 200 perak, itu nanti akan ada jodohnya. Begitu juga Anda menyakiti orang dikit aja, nanti ada jodohnya. Jodoh itu perimbangan. Kalau di Quran ada wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau di Jawa ada ngunduh wae pakarti atau jer basuki mau beo. Saya yakin di setiap bangsa ada. Bangsa Madura punya, bangsa Sunda punya, bangsa Minang punya, bangsa Aceh punya. Saya tidak tahu bahasa-bahasa yang lain, tapi pasti. Jadi malam ini, kalau dalam bahasa Jawa tadi kan jer basuki mau beo. Sebenarnya peristiwanya terbalik. Mau beo, jer basuki. Anda sekarang ini sudah membayar kepada Allah, kepada masa depan, dan kepada anak cucu kita. Membayarkan dengan tarikot, membayar dengan keikhlasan. Anda jauh-jauh datang ke sini, merindukan sesuatu bersama-sama, dan kerinduan itu kepada sesuatu yang sama sebenarnya. Dan Anda membiayainya dengan uang, membiayainya dengan tenaga, membiayainya dengan juga ikhlasan. Itu Anda berarti Anda melakukan mawa beo. Beo, ada biayanya. Jadi nanti Anda dipastikan oleh hukum Allah, Anda akan ketemu jodoh dari pengorbanan Anda, dan tarikat Anda itu berupa kebaikan-kebaikan, kemudahan-kemudahan. Jadi kalau praktisnya saya itu sangat yakin pengorbanan Anda setiap bulan sampai pagi hari seperti ini nanti akan menambah kemudahan hidup Anda. Lahir batin. Artinya hati sehancur apapun mudah sembuh gitu. Masalah separah apapun cepat dikasih solusi oleh Allah. Baik masalah pribadi, keluarga, bisnis, atau apapun saja, Anda akan mendapat kemudahan-kemudahan. Dan semakin Anda ikhlas dan tidak minta apa-apa, cuman jangan minta kemudahan. Jangan saya datang ke KC supaya mudah hidup saya, nggak usah gitu. Datang ke KC gitu aja, saya ikhlas gitu aja. Jadi tarik becak, genjot aja, tidak usah mudah-mudahan nanti saya dibayar, pasti dibayar. Kita nggak usah cari duit. Cari duitnya ketika transaksi. Pak, ke stasiun berapa, 3.000 ya 2.500 lah. Asal dilihat dulu, jangan tukang becak Madura. Sampai ngenyang seket, diangkut sama dia tapi dikenek ngene-ngene. Pak, hati-hati Pak. Sampean bayar seket, jaluk selamat. Hati-hati, jadi sebelum naik becak diteliti dulu dialeknya. Kalau dialeknya Madura, nanti sampean Pak, ten guluk-guluk, tempundi. Mana gulu-gulu? Tidak ada. Terus setelah sampean tinggal baru, setelah sampean mau nawar becak lain baru dia teriak, oh lu gulu. Nek gulu-gulu gak ngerti dia, tapi kalau lu gulu dia baru paham. Jadi Iswan itu juga bangga pernah pergi lama ke Madura, sebenarnya diketawain sama orang Madura, wong yang bikin kota Toronto orang Madura. Aslinya Ronto-Ronto. Tapi karena orang Madura yang bikin Toronto kan gitu. Oke, jadi pertama saya meyakini Anda akan mendapat kemudahan, tetapi tidak usah mencari kemudahan, tidak usah
tidak usah mempamrihi itu. Jangan bersedekah dengan niat nanti dapat kembalian 700 kali lipat. Itu bukan sedekah namanya. Sedekah itu titik ketika Anda ngasih, titik. Tidak ada pikiran apapun kecuali memberi, melayani, titik. Bahwa nanti Anda mendapat imbalan itu bukan urusan Anda. Jadi Anda jangan ikut-ikut, tidak usah difikirkan. Gitu. Kalau Anda bersedekah, ngasih senyuman kayak nolong orang kayak nuntun orang tua tadi nyebrang jalan segala macam, supaya tidak menjadi sistem sosial dan ekonomi kreatif. Lumayan aku ini mendengarkan ini lumayan. Ya antar saja, Anda antar saja. Semakin Anda ikhlas mengantar dan membatasi diri Anda pada pelayanan titik, itu nanti makin banyak pendapatannya. Cuman jangan terus dikonstruksi bahwa dengan begini saya akan mendapat seperti itu. Itu bukan sedekah, itu namanya dagang. Jadi kalau Anda ngumpulin duit juta-juta dengan harapan dapat 22 juta, itu namanya dagang. Kalau dagang tidak bernilai sedekah. Gitu. Jadi janjinya Tuhan jangan dijanjikan oleh manusia. Nanti Tuhannya ngambek. Lu kok agak Gusti Allah saya gitu. Terus konan, gak usah. Apalagi Tuhan sekarang banyak dikecewakan karena orang itu berdoa ahistoris. Dia berdoa, dia mohon, dia segala macam. Terus Tuhan jawab, lah kamu dulu waktu pertama bikin ini kamu tidak bilang-bilang saya. Setelah kamu mengalami kesulitan baru berdoa sama saya. Makanya sejak awal melakukan sekecil apapun pekerjaan, jangan tidak melibatkan Allah, kan gitu ceritanya. Allahnya terserah, mau Allah, mau Sang Hyang Wenang, mau Wineto, Manito, mau Yehova, mau terserah. Tapi pokoknya libatkan satu itu. Nah satu itu gini juga jangan disalahkan terus saya seolah menuduh Tuhan ada di atap situ. Ini kan idiom saja sebenarnya. Tapi kalau saya bilang berdoa sama Allah itu, nanti disangka saya. Padahal maksud saya itu Allah yang di dalam diri saya. Jadi mohon bahasa budaya jangan dimarahi kalau dia punya keterbatasan. Memang terbatas. Nggak ada yang benar sebenarnya kalau diurut-urut. Seluruh kalimat itu nggak ada yang benar. Wong itu cuma kesepakatan loh. Wong anak saya aja kelas 3 SD nyeret saya mau omong tapi jangan kedengaran siapa-siapa. Mau boy sini toh, aku diseret ke pojok. Ayah itu kalau Mak Iyahan kan aku sering denger langsung di Mayan atau di YouTube saya baca, saya dengerin. Ayah itu kan suka ngomongin Indonesia gini, sinis kan gitu. Anak saya itu marah sama saya. Lu ya enggak ya kan ayah kan ngomong apa adanya kan gitu. Loh, tapi ayah kan selalu ngomongin Indonesia. Ya kan apa adanya. Loh, nggak usah apa adanya. Memang Indonesia itu tai, dia bilang. Loh, kok Indonesia tai? Anak saya kelas 3 panik aku loh. Kok cahaya cilik masih bisa ngomong Indonesia tai? Loh, memang tai mau bagaimana? Dia bilang, memang tai Indonesia itu. Setahu gue macam-macam gue isi SD kelas 3 ya. Loh, memang tai dia bilang. Loh, coba aja agak mikir sedikit dia bilang. Ini Allah ini mati, ini fatwa terakhir anak saya. Sebelumnya itu udah bilang ya, tak kasih tahu ya, sekolah yang baik itu yang memilih siswa-siswa yang tidak pintar. Itu sekolah yang baik. Wah, kok gitu? Loh, gunanya sekolah itu mendidik anak yang tidak pintar menjadi pintar. Loh, itu benar-benar dia ngomong gitu. Kalau sekolahan ngambil anak-anak pintar, itu namanya bukan sekolahan. Itu dia cari laba dari anak-anak pintar. Nanti karena dia mikirnya itu cari laba, akhirnya anak pintar itu menjadi bodoh di sekolah itu. Itu kan gawat ini, anak kelas 3 SD menyimpulkan begitu, bangun tidur gitu loh. Tak kasih tahu ya gitu. Oh ya, kok tak dengerin terus. Faktanya kita catat sudah beratus-ratus. Anda yang tai gini sih, kok tai bagaimana loh? Coba ayah dengerin baik-baik. Indonesia kan kita sebut tanah air Indonesia. Singkatannya mata aku. Ya wes. Nah, terus dia lega, terus dia tinggalkan saya. Nah, teman-teman sekalian, poin pertama saya adalah doa dan keyakinan saya. Pokoknya pulang dari sini, teman-teman sekalian, selalu Anda mendapatkan kemudahan baru, hal-hal yang tidak terduga. Dan
Dan jangan ngatur-ngatur Allah, karena Allah yang ngatur Anda. Gitu loh. Bilangnya Syekh Abdul Qadir Jailani, Sunan Kudus. Nanti begitu kamu riset, kamu simpulkan yang banyak terkabul itu yang gini, terus Tuhan bilang besok tak rubah. Anakmu dewe, terserah saya mau wasilah ndak wasilah, mau ngabulkan ndak ngabulkan, itu hak 100% saya, kata Tuhan. Wong saya yang bikin. Gitu. Jangankan mengabulkan, tak habisin ini seluruh bumi dan alam semesta, hak saya. Jadi sama Tuhan tuh nggak usah ngatur-ngatur, pokoknya terserah ada. Cuma yo cukup kebangetan, paling gitu ngomong gitu ya. Mau sholat dikabulkan, paling gitu aja ya. Tapi nggak usah ngaran-ngarani gitu loh. Nggak usah meregulasi, menentukan waktunya 2 hari belum terkabul marah. Gitu. Mana katanya Rahman Rahim sampean? Durung marah. Nah orang Pekalongan ngancam. Nah orang dikabulke aku mabuk loh. Terus angel ini manusia. Akhirnya Gusti Allah kadang-kadang panik. Ya tak boleh. Oke teman sekalian, mudah-mudahan kesegaran ini juga membuka pori-pori pikiran Anda. Adrenalin Anda tumbuh, energi Anda berkembang. Yang selama ini energi Anda itu dibunuh oleh kerating, deng, oleh suplemen, oleh segala macam, sekarang muncul kembali energi hidup Anda. Saya ini nyuwun sewu teman sekalian, saya tadi baru ingat, saya ini sudah 42 tahun forum kayak gini. Saya mulai tahun 72. Dan saya ingat yang pertama itu di kampung di Jogja, di belakang Jalan Mangkubumi itu ada di pinggir sungai itu namanya Kampung Jogoyudan. Di situ saya pertama ketemu rakyat itu. Dan itu saya lakukan terus menerus sampai jumlahnya kalau saya sendiri sudah puluhan ribu, kalau sama Kiai Ngajeng 3.800 berapa gitu. Dan yang saya syukuri bukan rekornya, yang saya syukuri adalah saya tidak pernah menagih apa-apa. Alhamdulillah. Saya tidak pernah berharap apa-apa, saya tidak pernah menuntut apa-apa. Saya tidak pernah terus mencita-citakan karena saya belusuan terus saya akan menjadi ini. Enggak, saya enggak minta. Saya tidak minta apa-apa ke yang disebut Indonesia, kepada masyarakat tidak minta. Saya tidak pernah transaksi. Saya tidak pernah, pokoknya saya nikmati. Karena saya tahu hidup itu adalah kalau saya sama tempe, maka yang paling enak tempe gitu saya. Yang bikin tempe tidak enak adalah makan tempe bayang sop buntut. Goblokmu dewe. Wis tempene gak enak sop buntute gak oleh. Benar gak Mas? Nah orang tuh gitu, dapat duit cuman 100.000, dia merasa kurang puas karena pikirannya 1 juta. Loh kalau 100.000 ya 100.000, itu yang nikmat. Detik itu gitu loh, bahwa nanti kamu punya cita-cita, nggak apa-apa, cita-cita ditunda. Pas makan tempe itu jangan bercita-cita. Makan tempe itu menghayati tempe, menikmati tempe. Makanya para mubalik, orang-orang yang menasihati masyarakat, jangan ngajak berbuat baik. Ini supaya dipotong di YouTube terus nanti saya dimarahi. MH.2, jangan mengajak orang berbuat baik, titik. Ya tak biarin aja, biar di YouTube kan. Maksud saya, pengajian itu bikin workshop, pengalaman, memasukkan orang ke dalam cerita-cerita, kisah-kisah yang menggambarkan betapa nikmatnya berbuat baik. Kalau Anda nyuruh berbuat baik toh, ya ndak enak berbuat baik. Saya enak aku nyolong, nuroni bojone wong. Jadi orang dididik untuk puzzling antara kebaikan dengan kenikmatan. Selama ini kan orang nggak punya duit tidak nikmat, punya duit nikmat. Itu puzzle-puzzle yang tidak bermutu. Bahkan penderitaan pun Anda menemukan nikmatnya, dan Anda potensial untuk menemukan nikmatnya penderitaan. Lihat anak-anak yang ditinggal pacarnya, dipelihara patah hatinya itu, didengerin di kamar lagu kenangannya, gitu. Terus barang yang masih terbawa oleh dia dilus-lus, dinikmati gitu. Karena orang punya potensi untuk menikmati penderitaan, dan penderitaan itu tidak negatif. Penderitaan itu Anda perlukan. Tidak ada bayi lahir tanpa penderitaan ibunya. Dan jangan sebut penderitaan itu penderitaan. Penderitaan itu kenikmatan yang
menyamar. Oh, piye wis. Kenapa ngegen iki mesti nyamar iki. Harus ngelahirno anak, wah ini nyamar ini gitu nanti. Kalau Anda punya pikiran begitu, sakit menjadi sekunder. Benar nggak? Sudah Anda lihat. Jadi semua itu tergantung takdir yang kamu set up dari pikiranmu sendiri, karena Anda punya hak mentakdirkan dirimu sekian persen. Selebihnya Allah punya, tapi Anda dipinjamin sedikit. Wis nek gak percaya, gini ya, aku zaman cilik ngene iki, ambune ya apa Mas? Ya? Tapi saya waktu SD kelas 5, karena saya sudah pergi dari rumah, saya mulai masuk kuburan, mulai tidur di sungai, mulai enggak itu. Jadi gelandangan di gerbong-gerbong yang udah nggak kepake. Saya akhirnya nganggur gitu kan, ngene dulu kan. Manggutai. Kesadaran pertama adalah oh alah menungso iki diwolak-walik jane mek taek kan gitu kan. Tapi lama-lama saya punya pikiran di atasnya. Bisa nggak saya bikin tidak berbau busuk? Ternyata bisa. Setelah sekian kali tidak busuk. Nggak busuk dia. Sekian kali wangi. Wangi Mas. Nah, sekarang tolong pahami peristiwa dalam kehidupan. Itu wangi tidak dianya itu berbau wangi, tapi hidung saya, jiwa saya, pikiran saya mampu menciptakan sebuah pertemuan meskipun dengan kebusukan dia terasa wangi. Jadi itu kemampuan psikologimu, kemampuan mentalmu. Kalau kamu menderita, gitu terus ya, kamu akan akrab sama penderitaan. Gitu loh, Dimas ya. Jadi saya kembalikan, saya 42 tahun seperti ini dan saya tidak pernah meminta apa-apa, dan memang saya tidak mendapatkan apa-apa. Kalau yang disebut mendapatkan itu nanti saya jadi tokoh masyarakat, saya jadi kiai, saya jadi calon presiden, saya jadi populer, semua tidak saya dapatkan. Dan alhamdulillah, karena saya memang tidak pernah berdoa seperti itu, saya tidak mendapatkan apa-apa. Tapi tidak mendapatkan itu lebih membuat saya bangga daripada saya mendapatkannya. Loh, kalau saya puasa dapat hari raya apa anehnya? Tapi kalau puasa aku pelihara sepanjang hidupku, dan aku serahkan, tolong hari raya simpan dulu ya Allah. Awas dulu kalau kasih, simpan dulu. Aku masih kuat berpuasa sampai berapa ratus tahun pun aku masih kuat berpuasa. Ujilah aku, aku. Itu akhirnya karyoyo temen aja. Ya, apa gunanya bercita-cita terus tercapai, terus bangga? Ya, enggak. Saya itu tidak pernah mencapai apa-apa melalui cita-cita. Saya itu menikmati kalau saya tidak pengen apa-apa, Tuhan menengkei, gitu loh. Enggak berusaha, enggak bekerja. Saya enggak pernah ingin mendapatkan itu. Cuman saya melakukan hidup ini sungguh-sungguh, tulus, dan saya bertahan sampai sekarang seperti ini. Dan saya tidak berubah. Budayanya enggak berubah, cuci baju enggak berubah. Nek bengi jam 2 udah ndadar nyeplok, nggak berubah sampai hari ini. Saya tetap, meskipun saya punya duit lebih banyak, konsumsi saya tetap seperti itu. Budaya saya tidak meningkat. Baju saya ya gini dari dulu. Itu pendapatan. Kalau saya terus bisa beli baju baru yang lebih mahal, terus itu nggak membanggakan, ya wajar dong, duitnya oke. Tapi kalau duit lebih banyak, tetap dengan baju yang ditisik sendiri seperti Rasulullah, alangkah hebatnya. Kan begitu. Rasulullah kalau mau baju berapa? Tapi dia bajunya cuma 3. 1 dicuci, 1 dipakai, 1 di lemari. Itu pun kalau ada lemari. Jadi ya ganti lemari, jangan semuanya gorong lemari. Belum ada pengusaha mebel dari Solo. Kalau Muhammad mau, dia mau baju berapa? Nah, saya dididik oleh ibu saya yang juga tidak pernah lebih dari 3 pakaiannya. Apa kerudungnya, apa bajunya, apa jaritnya. Jangan pernah kasih ibu saya pakaian kalau hari raya. Kami sudah berpuluh-puluh tahun ngasih terus ke ibu, dan hari kedua sudah habis. Begitu dikasih, bayang oh iki lo gak duwe kayak no. Loh, ibu saya itu kerjanya begitu dok, dan itu biayanya kadang-kadang mahal. Saya yang harus membiayai. Pulang ke rumah, Nun,
Itu kalau serupa itu Asrufa, nek jadi desa saya panggilannya serupa. Nama aslinya Asrufa, nek Bakrotin Brakotin. Serupa kalau nolak bojone Timun sih, Timun iku becak tapi gak serius keset arek iku. Dadi ya susah nyekolahno anak ya gak cukup duwike, omah ya cek nunut maratuane. Sang nonun serupa iku arek padahal pinter, mulang ngaji nek sore sregep. Arek wedok gelem nyambut gawe apa menek klopo ya gelem. Itu kata ibu saya. Kemudian dia apa namanya memberi data mengenai Asrufa ini. Sakno arek iki. Akhirnya kan saya naikin haji. Si Asrufa itu saya naikin haji. Terus iku bojone iku keset mek becak wis di desa sapa sing numpak keset pisan gitu kan. Terus endingnya gini, kayak nomah pokoknya cilik-cilik. Nah, saya bikinin rumah, mau tidak mau lah disuruh ibu saya. Kalau disuruh ibu saya itu apa saja, mau disuruh ndelosor saya ndelosor, suruh jilat cilik itu tak jilat cilik. Karena itu pekerjaan yang paling mulia. Makanya kalau Anda kuliah, cepat selesai demi ibumu. Wis cukup itu tak alasannya, gak usah cai pinter, cai jadi intelektual, cai gak usah. Wis pokoknya selesaikan skripsimu secepatnya supaya ibumu senang. Sudah, itu lebih kuat itu motivasinya. Itu tak. Temenan itu. Dan motivasi saya dari dulu gitu. Saya tidak pernah tidak keluar dari sekolah yang saya masuki. Coba piye. Kecuali SMA saya sudah keluar masuk lagi. Karena kakak saya jadi SD nguyui guru. Nah saya dihukum disuruh berdiri di atas bangku. Ngukum itu mbok mikir. Karena ada environment of punishment kan gitu. Nah, ini saya kuliah hukum dulu. Nah, kuliah hukum kan cukup baca beberapa hari selesai. Kalau memang saya disuruh berdiri sepanjang pelajaran, saya berdiri di atas dia, tidak perhitungkan bahwa anak itu bisa pingin kencing, bisa pingin beol, kan mestinya dia sediakan jumto sekian. Kalau berdiri kemudian pingin kencing maka diperkenankan ke kamar mandi, kan gitu mestinya. Ini enggak, berdiri gitu dok. Terus aku kudu ngoyo. Ya tak uyu ya. Dosanya ya kamu yang menghukum saya. Ada SD keluar, saya baru kelas 2 udah dikeluarin. Saya pindah ke Gontor, saya bertengkar lagi, dikeluarin lagi. Saya masuk Gontor pesantren, dikeluarin lagi 2,5 tahun diusir. Terus saya masuk SMP sekitar untuk ujian, sekitar ujian terus masuk SMA. Saya kelas 2 keluar. Saya ketua OSIS tapi diganggu sama guru terus. Disuruh ketua OSIS tapi tidak boleh ada kegiatan. Kalau kegiatan dikritik. Ini sepak bola terus, ini lomba-lomba terus, tidak pernah tidak pernah masuk kelas. Loh, ya apa sih? Lah sing ngongkon lomba ya sapa? Wong yang bikin IPM, sing IPENU, sing apa semua bikin porseni, bikin apa lah. Saya kan harus ngirim utusan. Ya kan harus pamit dari kelas. Dirasani di kelas. Aku maju, buku OSIS tak suwek, wek, gak OSIS-OSISan kono, gak dia ketua kok kono, aku metu. Ya. Akhirnya saya dipanggil kepala sekolah, dimarahi, loh, nek ngono yang saya cabut bukan jabatan OSIS, saya sebagai siswa di sini tak cabut. Itu aku, cacakku ngelundas. Dan saya kali ini sajalah ditamatkan sekolahnya, sekali ini saja. Apa alasannya sebenarnya? Yo ibu itu loh, cak seneng hati ini. Masa kon gak tahu beres di sekolah? Nah begitu disebut ibu. Oh, kalau ibu yang harus saya bela. Saya disuruh jadi apapun mau, saya malu kayak apapun mau, saya kehilangan martabat saya mau, saya kehilangan apa saja mau untuk ibuku. Jadi saya sore-sore nang omahe kepala sekolah, Pak sepuntene Pak. Gitu Mas. Nah,
Jadi saya kembalikan ke cerita saya 42 tahun itu, bukan tentang saya, tapi Anda itu yang total kepada segala sesuatu itu. Kalau kamu ditakdirkan Allah kulitmu begitu, maka kamu harus berpendapat ke dalam dirimu bahwa kulit yang terindah itu kulitmu. Ngono. Nek kon ndelok, waduh, kok kuning, kok aku gak. Akhirnya nang salon. Ono wong sing nang salon iku bendino itu kerukupan, tabung, cek putih, cek coklat, pokoknya bendino kerukupan. Karena dia tidak mau menjadi dirinya sendiri. Jadi sekarang kebanyakan orang kena iklan, kena ini, kena itu, kena kebudayaan, kena mode, kena tren, kena segala macam. Akhirnya dia pergi dari dirinya sendiri. Apa soal hidung, soal kulit, soal bahasa aja pergi dari dirinya sendiri. Tidak ada radio di seluruh Indonesia yang tidak pakai bahasa Jakarta. Gimana nih teman-teman, udah belum nih? Ya masih arek nganjuk yang itu. Ya kan, sangat punya nganjuk radio mesti bahasa Betawi. Gitu loh. Masih Surabaya sekali-sekali ada bahasa Surabaya, tapi tetap saja standarnya bahasa Betawi, bahasa Jakarta, Indonesia Jakarta gitu loh. Kenapa tidak berani menjadi dirimu sendiri? Kan sering saya bilang, kalau Anda orang Jawa, kalau Anda orang hidungnya kayak gitu ya, maka Anda harus berpendapat ya hidung begitu yang paling indah. Nek bule kedawan nih loh. Kedawan yang indah yang segitu itu. Apalagi orang Amerika kulitnya apa kulit puyah ngono. Kayak keropok. Puyah itu artinya pucet. Gimana? Yang indahnya kayak saya ini. Kalau Afrika terlalu hitam. Kalau yang indah tuh yang kita ini yang sedengnya. Nanti kalau Anda orang Afrika, saya ceramah di Ethiopia, saya balik. Yang indah itu yang kulit Anda itu. Kalau orang bule itu, tuh gimana kulit kok kayak gitu? Apalagi orang Asia enggak jelas itu. Hitam enggak, kuning enggak. Cara berpikirmu itu jangan terseret-seret kemana-mana. Meskipun itu enggak usah diperdebatkan. Setiap orang memiliki kebenarannya masing-masing sepanjang tidak dibenturkan sama orang lain. Karena itu masalah individu kok hidungmu itu, bukan masalah sosial. Kalau masalah sosial harus dirunding. Jadi misalnya sekarang teman kita yang dari Sunda tadi yang tidak seluruh Nusantara, dan teman kita yang Nusantara tadi, menurut saya mereka harus jadi sahabat. Bener nggak? Harus kenalan, sering ketemu, merundingkan. Oke, Nusantara enggak masalah, yuk kita bikin nama yang baru. Untuk apa orang Jawa sama orang Sunda terus-menerus dendam satu sama lain seperti itu? Nah, Anda harus merintis, jadilah sahabat dan rundingkan nama yang baru untuk masa depan kita. Dan memikirkannya ya. Pada saat yang sama, Anda tidak usah, yang Jawa tidak usah mensunda-sundakan diri, yang Sunda tidak usah menjawa-jawakan diri. Anda orang Jawa harus jadi orang Jawa, kalau Sunda harus jadi orang Sunda. Itu takdir Allah, kata Mas Iswan tadi. Allah yang punya. Kalau Anda kucing, jangan menganjing-anjingkan diri, anjing jangan mengayam-ayamkan diri. Apalagi ilmunya orang sekarang itu terbatas pada satu langkah ke depan, itu pun langkah pendek. Wah, ini ada indikator bahwa ayam itu kakinya 2. Benar? Begitu ono Iwan liwat, ayam ini sikil loro soalnya. Begitu gampang menyimpulkan, hanya karena indikasi 2 kaki itu seseorang disimpulkan sebagai ayam, hanya karena pengetahuan dia ayam itu berkaki 2. Jadi orang sekarang ini Masya Allah, makanya di Ma'iyah ini, di kantor ini menurut saya, Anda benar-benar menjadi manusia baru. Kita tidak ingin merubah Indonesia, tidak ingin merubah Nusantara, tidak ingin merubah apa-apa. Perubahan itu nanti kan output sama outcome, itu urusan Allah. Tapi Anda menjadi manusia baru yang tidak seperti manusia yang ada selama ini. Begitu Anda menjadi manusia baru, pasti produkmu berbeda, pasti perjuanganmu berbeda. Tidak usah kamu sengaja, pasti tetap akan merubah Anda. Anda tetap menjadi pejuang, mau tidak mau. Tidak usah diniatin pun Anda tetap jadi pejuang. Ada loh sesuatu yang tidak bisa diniati. Jangan marah ya, kelamin misalnya, gak iso diniati. Tak mungkret, gak iso. Gak iso. Ya apa kok? Jadi dia membutuhkan mekanisme yang berbeda, dia membutuhkan perangkat-perangkat yang berbeda.
Ada seorang istri membawa suaminya karena suaminya nggak pernah bisa ereksi dengan dia. Yang mbak-mbak itu, yang mijitin urat segala macam. Begitu diolah sama mbaknya itu, bisa set. Wah, seneng bojone. Mulai gak iso meneh. Dibawa lagi langsung ini. Jadi dia pikir yang nggak bisa itunya bukan, yang di depannya itu loh, yang berbeda. Hanya kalau Mbak Ika, kalau ya mesti langsung, hanya kalau raimu itu. Kan kami tiap hari cemberut aja ya toh, wajahmu nggak pernah enak, kamu tidak pernah menunjukkan kasih sayang yang dibutuhkan suami, ya apa bojomu kate lingongo. Sama dengan wanita juga begitu, terhadap laki-laki juga begitu. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa kamu rencanakan. Jadi kamu jangan merekayasa hidup ini sepenuhnya. Jadi sekarang yang terjadi di Indonesia, jangan dipikir ini substansial. Pilpres, penelaran itu tidak substansial untuk zaman yang sedang kita jalani. Ini sudah lahir peradaban baru, mulai dari persemaian di Kenduri Cinta ini. Kamu jangan pikir kamu menang. Kamu jangan pikir kamu hebat. Di Indonesia ini kan menang sama dengan benar, kalah sama dengan salah. Bagaimana itu? Nanti dulu. Menang pun kamu ada waktunya.